Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai lafaz isti'adah. Ya. Isti'adah berarti memohon perlindungan dari segala sesuatu yang jelek atau membahayakan. Jadi ada istilahnya isti'anah, yaitu kita memohon pertolongan, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pertolongan di situ dalam bentuk umum, yaitu kita ingin ditolong untuk dimudahkan berbuat kebaikan dan ingin ditolong untuk dijauhkan dari bahaya atau kejelekan-kejelekan. Nah, secara khusus meminta tolong dari kita dihindarkan dari kejelekan-kejelekan itu dinamakan isti'adah. Ya, isti'adah. Ya, dari segi bahasa, ya ini berasal dari kata ista'adha yasta'idu isti'adan. Ista'ada ini fi'il madhi, maknanya telah memohon pertolongan. Jadi di situ asal katanya adalah 3 huruf, adha. Kemudian menggunakan wazan yang ditambah dengan 3 huruf, yaitu alif, sin, dan ta. Ista. Yang salah satu maknanya adalah meminta. Ya, meminta. Ya, di sini ada pertolongan. Perlindungan, ya, perlindungan. Jadi memohon perlindungan. Yasta'idu ini fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Isti'adan, ya, ini masdarnya. Ya, isim yang memiliki makna fi'ilnya. Kemudian fi'il amrnya atau bentuk perintahnya ista'id, ya, dengan alifnya alif wasol, ya, ketika digabungkan dengan huruf sebelumnya misalnya, maka alif ini tidak dibaca sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an perintahnya fasta'id, ya, fasta'id billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isti'adah juga sering kita sebut dengan ta'awudz. Ta'awudz, ya, dari segi makna yang sering kita pahami ini seolah-olah sama isti'adah dengan ta'awwadza. Ya, padahal ada sedikit perbedaan, ya. Kalau berlindung, ya, ta'awudz, ya, ini ta'awudz sebetulnya bisa jadi maknanya adalah mutawwa'ah dari kata awwadza. Awwadza itu, ya, berlindung, meminta atau mencari perlindungan, ya, atau melindungi, ya, melindungi diri. Kemudian efek dari adanya perlindungan itu maka orang itu menjadi terlindung, ya. Ta'awwadza itu terlindung atau berlindung. Ta'awwadza ini wazannya tafa'ala, ya. Ya, tafa'alu, maka menjadi yata'awwadzu. Yata'awwadzu fi'il mudhari'nya yata'awwadzu. Ta'awudan, ya. Ini masdarnya ta'awudan, perlindungan, ya, perlindungan, yang maknanya meminta perlindungan, ya. Tapi berbeda dengan lafaz yang pertama, isti'adzah, itu berarti kita meminta, ya, ada sesuatu yang berperan aktif untuk melindungi kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berperan aktif kepada kita untuk melindungi kita. Ya, tapi kalau yang namanya berlindung ini berbeda, ya. Dalam bahasa Indonesia bisa dipahami perbedaannya memohon perlindungan dengan berlindung. Bisa jadi kita berlindung kepada sesuatu yang, ya, sebenarnya tidak mau memberikan perlindungan, ya, atau berlindung kepada sesuatu yang mati, ya, tidak bisa memberikan perlindungan dan tidak berperan aktif memberikan perlindungan, ya. Dan, ya, isti'adzah ini pembahasan kita
adalah saat kita hendak membaca Al-Quran, ya, karena kita insya Allah pada selanjutnya kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran, maka kita mulaikan dengan isti'adzah. Ya, ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa maka, idza apabila nanti, ya, idza apabila. Beda dengan id, kalau idza itu maknanya mustakbal, artinya apabila nanti. Kalau id biasanya apabila yang maknanya telah berlalu. Ya, biasanya ingatlah ketika. Fa idza qara'tal Qur'ana, qara'ta ini bentuknya fi'il madhi. Tapi ini bisa dimaksudkan untuk pekerjaan yang belum dilakukan. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan billah, dengan Allah. Ya, ini makna tekstualnya. Ya, tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya, jadi perintahnya fasta'id billah. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, sesungguhnya ta'awudz itu hukumnya mustahab, ya, atau disukai, tidak wajib. Jadi dari segi fikih ini hukumnya adalah sunnah atau mandub, ya, istilah lain dari mustahab, yang menandakan itu tidak wajib. Jika kita amalkan mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan itu tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi kita biasanya merasa tidak afdol, ya, tidak merasa sesuatu yang kurang, ya, merasa rugi, ya. Itu adalah hal-hal yang sunnah itu, ya, hal-hal yang mustahab itu jika kita lakukan mendapatkan pahala. Ketika ada kesempatannya kita tidak lakukan, itu rugi namanya. Ya. Dan itu mustahab untuk setiap pembaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ini yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi, yang menjadi rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Nah, untuk perinciannya di dalam sholat itu sendiri, ya, dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwa sunnahnya adalah setiap rokaat, ya, sebelum membaca Al-Fatihah dibaca kembali isti'adzahnya. Sedangkan untuk Hambaliyah, ya, Imam Ahmad bin Hambal, itu cukup pada rokaat awal saja, yaitu setelah doa iftitah, kemudian kita membaca isti'adzah, dan juga kemudian melanjutkan dengan Al-Fatihah. Kemudian perintah yang kedua itu ada di dalam surat Al-Fussilat ayat ke-36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan apabila setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, kalimat nazgum ini pada asalnya bermakna godaan, bujukan, atau hasutan, yaitu yang mencondongkan kita kepada sesuatu, ya. Dan ini memang kekuatan setan, ya. Kekuatan setan itu hanya sekedar bisa membisik-bisiki saja, ya. Iblis wa qabiluhu, ya, iblis dan keturunan-keturunannya, kemampuan mereka yaitu mengganggu dengan mengajak saja, ya, mengajak, membisiki, ya. Sedangkan kesalahan manusia adalah mengikutinya, ya, mengikuti ajakan-ajakannya. Ya. Ya, kita lihat lafaz-lafaz yang digunakan untuk isti'adzah. Ya, lafaz yang pertama yang ini biasa kita gunakan yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, ini disebutkan
lebih afdal oleh Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ahli qiraah yang menilai bahwa lafaz inilah yang lebih afdal, yang berdasarkan surat An-Nahl yang sebelumnya kita bacakan, ayat ke-98. Kemudian lafaz yang kedua yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, ini ada tambahan as-samiil alim ya, sebagaimana di surat Al-Fussilat tadi ya. Innahu huwas samiul alim. Ya, ada tambahan kata seperti itu. Dan ini disebutkan inilah yang lebih afdal ya, menurut Imam Ahmad, Al-A'mashi, Al-Hasan bin Shalih, Nafi, Ibnu Amir, dan Al-Kisai rahimahumullah. Kemudian lafaz yang ketiga bentuknya asta'idu ya. Ya, kalau tadi dari kata ada ya'udhu, kalau sekarang sebagaimana sebelumnya ya, kita sudah bahas ista'ada yasta'idu, ana asta'idu. Jadi lafaznya asta'idu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lafaz ini disebutkan oleh Ibnu Sirin ya, dan Hamzah Az-Zayyat sebagai lafaz yang lebih afdal. Ya. Kemudian kalimat berikutnya juga yang keempat, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ya, ini menurut Imam Hasan Al-Basri ya, dan Al-Thawri. Lafaz ini lebih afdal. Kemudian lafaz yang kelima, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini juga biasa kita gunakan ya, terutama ketika berkaitan dengan gangguan-gangguan yang berkaitan dengan sihir ya. Karena memang salah satu kemampuan dari setan, baik dari golongan jin maupun manusia ya, ada yang mereka menggunakan sihir, yaitu mengganggu dengan tidak sekedar dengan membisiki saja, dengan mengajak saja, tapi juga dengan praktek-praktek sihir ya, yang itu biasanya digunakan ya dengan meniupkan mantra-mantra kepada buhul-buhul ya, atau sarana-sarana yang digunakan untuk sihir. Juga ada semburannya ya, biasa menggunakan semburan. Nah, lafaz-lafaz ini bisa kita pilih untuk lafaz isti'adah ya, ketika kita dalam sholat ataupun di dalam hendak membaca Al-Quran ya. Boleh yang biasa kita gunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau boleh juga kita memvariasikannya ya, kadang membaca yang ini, kadang membaca yang lainnya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim ya, boleh ya. Yang insyaallah semuanya ini ada riwayatnya ya, dan bisa kita gunakan. Kemudian ada lafaz yang biasa digunakan untuk meminta perlindungan dari sesuatu ya, ini biasanya adat ya, bentuknya adat, yaitu kalimatnya a'udzubillahi min dzalik ya, aku berlindung dari hal tersebut ya. Ini yang biasa digunakan di masyarakat ya, ketika tidak menyukai sesuatu yang menyebutkan a'udzubillahi min dzalik. Atau kalimatnya wal iyadzubillah ya, dari segi makna ini serupa, tapi kalau dari segi arti secara tekstual ya, wal iyadu berarti perlindungan itu billahi, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut ya, dari kejelekan-kejelekan tersebut. Begitu pula kalimat yang lain, tapi di Indonesia ini jarang digunakan. Ma'adzallahi ya, ma'adzallahi maknanya perlindungan Allah. Maksudnya adalah ya, as'alu ma'adzallahi, aku memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita masuk sekarang ke segi bahasanya. Ya, pembahasan segi bahasa. Kita mulai dari i'rab isti'adzah. I'rab isti'adzah, kalimat yang akan kita ambil adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu ya, ini fiil mudhari ya. Jadi kata dalam bahasa Arab
itu ada 3 bentuk kelompok. Yang pertama adalah kata benda disebut dengan isim, kata yang kedua disebut kata kerja atau disebut dengan fi'il, dan yang ketiga ada yang disebut dengan istilah harf, ya, huruf-huruf yang memiliki makna, yaitu yang bukan isim, bukan fi'il, tapi digabungkan di dalam kalimat memiliki makna. Ya, istilah-istilah ini kita fahami secara istilah, ya. Tidak perlu kita fahami terfokus pada segi bahasanya, tapi kita gunakan istilah yang sesuai dengan ilmu nahwunya. Kemudian fi'il, kata kerja, itu berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu. Jadi waktunya dibagi 3 kembali, ada fi'il madhi, ya, yaitu yang sudah dikerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang kedua fi'il mudhari, untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, ya, atau kebiasaan yang berulang-ulang menggunakan fi'il mudhari. Ada bentuk yang ketiga yaitu fi'il amr, ya, bentuknya perintah. Nah, di sini yang digunakan adalah fi'il mudhari, ya, yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kemudian istilah i'rabnya marfu'un. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab itu kalimat atau jumlah, ya, jumlah mufidah itu hanya ada 2 bentuk, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, ya, fi'il. Fi'il mudhari ini termasuk yang mu'rab. Jadi i'rabnya bisa disebutkan. Dan ketika di awal, ya, ibtida di awal, maka i'rabnya adalah marfu. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un. Kemudian fa'iluhu, ya, di mana pelakunya? Fa'iluhu, ya, fa'ilnya, istilahnya fa'il, ya, ini istilah nahwu. Untuk susunan kata jumlah fi'liyah setelah ada fi'il itu harus ada fa'ilnya, selalu ada fa'ilnya. Baik itu fa'ilnya nampak ataupun tidak nampak. Nah, kalau di sini tidak nampak, makanya disebutkan domirun mustatirun, ya, atau ada juga yang membaca mustatarun, ya. Kalau mustatirun itu bentuknya isim fa'il, kalau mustatarun bentuknya isim maf'ul. Sama-sama, ya. Yang satu mustatirun bersembunyi, ya. Kalau mustatarun disembunyikan. Jadi mana saja boleh kita baca. Domirun mustatirun, ya, yang tersembunyi fihi, di kata tersebut wujuban, wajib disembunyikan, wajib tersembunyi, ya. Ini untuk kata ganti orang yang pertama dan orang yang kedua, ini memang tidak bisa zahir, ya, fa'ilnya tidak bisa nampak, harus tersembunyi, ya. Kalau nanti nampak itu bukan lagi disebutnya fa'il, ya, nanti ada istilah lainnya. Misalnya a'udzu ana. Nah, ana di kata berikutnya itu bukan lagi fa'il, ya, tapi itu taukid, ya. A'udzu ana, ya, aku berlindung, ya. Wa takdiruhu ana, ya. Ya, dalam fi'il mudhari kita bisa lihat fa'ilnya dari bentuk wazannya. Yang di situ ada huruf-huruf mudhara'ah, ya, huruf-huruf mudhara'ah yang bisa kita hafalkan dengan Anita, ya, kalau bahasa Indonesia kita hafalnya Anita saja, yaitu hamzah, alif, ya, nun, ya, dan ta. Hamzah itu untuk domir ana, nun untuk domir nahnu, sedangkan ya dan ta itu berbagi dengan nanti bisa dipelajari satu persatu insyaallah. Bagi yang belum hafal bisa dipelajari nanti satu persatu. Kalau di Al-Husna itu bisa dipelajari di pra pemula Al-Husna, ya, level 2 dikenalkan, ya, level 1 fi'il madhi belajar secara bertahap, ya, penggunaan domirnya juga, kata ganti orangnya, ya, yang supaya antara fi'il dengan domir itu sesuai. Begitu pula di level 2 itu fi'il mudhari, belajar fi'il mudhari. Jadi di pra pemula Al-Husna itu belajarnya secara bertahap. Meskipun tidak banyak dikenalkan istilah-istilah, ya, yang poin-poin pentingnya saja. Kemudian lafaz berikutnya
Billahi, bi ini huruf jar. Allahi ini isim yang diawali huruf jar, maka isimnya isim majrur, ya. Kita singkat istilahnya menjadi jar majrur, ya, atau jarin wa majrurun muta'alliqani bi a'udhu. Ya, muta'alliqani ini artinya terkait, ya, atau maknanya menjelaskan kepada a'udhu, ya. Jadi ini terkait dengan a'udhu. Biasanya disebut muta'alliq, ya, ini supaya jelas, ya. Ini jar dan majrur ini nanti menjelaskan kemana, ya, karena bisa jadi nanti ada fa'il, ada maf'ul. Nah, nanti jar dan majrur itu akan menjelaskan yang mananya. Apakah menjelaskan fa'ilnya atau majrurnya, atau ya, maksudnya menjelaskan kepada kata yang mana. Kemudian ar-rajimi ini istilah nahwunya disebut na'at, ya, na'at hakiki. Ya, na'at yang langsung disandarkan kepada yang disifati. Sifat yang langsung disandarkan kepada yang disifati. Ya, ini sifat langsung dari asyaitan, ya, yang terkutuk. Wa jumlatul isti'adah ibtidaiyah la mahallalaha minal i'rabi. Ya, kalimat ini tidak terkait dengan kalimat sebelumnya, maka disebut kalimat ibtidaiyah, kalimat yang pertama atau memulai. La mahallalaha minal i'rab, maka tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Ya, karena kalimat di dalam bahasa biasanya ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilahnya kalimat bertingkat, ya. Kalimat bertingkat. Misalnya objeknya adalah bentuk kalimat, atau fa'ilnya adalah bentuk kalimat, ya. Dan itu nanti ada kedudukannya di dalam i'rabnya pada kalimat. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk istilah-istilahnya tadi sudah, ya. Fi'il mudhari berarti kata kerja yang menunjukkan perbuatan saat ini atau akan dikerjakan. Kemudian marfu adalah salah satu keadaan i'rab. Ya, di dalam bahasa Arab hanya ada 4 keadaan i'rab, yaitu marfu, mansub, majrur, dan majzum. Ya, kalau yang belum hafal, hafalkan dulu yang satu ini dulu, marfu. Keadaan asal dari kalimat inti itu marfu. Nanti berubah menjadi mansub atau majrur atau majzum itu harus ada alasan yang sesuai. Kemudian fa'il, ya, subjek atau pelaku, bermakna pelaku, tapi di sini dalam istilah ilmu nahwu ini ada syaratnya. Syaratnya adalah yaitu diawali dengan fi'il. Jadi harus diawali dengan fi'ilnya. Jadi ini kalimat dalam jumlah fi'liyah, harus ada fi'il dan ada fa'il. Sedangkan nanti ada istilah isim fa'il, ya, dalam ilmu shorof, yang bermakna wazan-wazan yang maknanya adalah yang melakukan. Ya, yang melakukan. Itu disebutnya wazan-wazan atau bab isim fa'il. Kemudian ada mustatar, tadi sudah dijelaskan, ya, yang artinya tersembunyi atau bersembunyi, ya, yang bersembunyi dan yang atau tersembunyi. Ya, boleh kita dengan yang mana saja boleh. Kemudian ada yang wajib dan ada yang jawaz. Wajib itu berarti tidak bisa dinampakkan secara zahir fa'ilnya. Ya, sedangkan yang jawaz boleh. Itu biasanya kata ganti orang yang ketiga, maka fa'ilnya bisa dinampakkan, ya, secara zahir. Ya, misalnya jalasal ustadu, ya, al ustadu itu fa'il yang zahir, yang nampak. Ya, ketika kita disebutkan wahwa qara'a, ya, tidak lagi nampak, ya, al ustadnya tidak lagi nampak, maka itu menjadi mustatir jawaz, ya, boleh di bersembunyi. Ya, kemudian jar dan majrur menjelaskan kata tertentu, ya, atau secara bahasa maknanya adalah mengait, ya, mengait. Ya, ini misalnya dalam bahasa Indonesia, saya menemui teman dari Bandung. Nah, ketika kita mendapatkan kalimat ini, saya menemui teman dari Bandung, kira-kira
dari Bandung ini menjelaskan pada saya atau pada teman, ya. Ya, saya pergi dari Bandung atau memang temannya itu yang berasal dari Bandung. Nah, ini yang di i'rab itu dijelaskan. Ini mengait kemana? Karena nanti maknanya akan eh, pas ya, sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam kalimat ya. Karena biasanya mengi'rab itu bentuknya tulisan ya, tulisan ya, terkadang harus dijelaskan ya supaya tidak menjadi ambigu. Ya, sering juga ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat karena hal yang demikian ya. Muta'alliq dari jar dan majrur itu kepada kalimat yang mana. Itu biasanya beda pendapat maka beda kesan yang diterima ya. Pesan yang diterimanya pun berbeda ya. Kemudian ada istilah na'at ya, ini kaidahnya disebut na'at wa man'ut atau sifat wa mausuf ya. Nanti i'rabnya mengikuti yang disifati iya. Kemudian kita lihat dari segi sorofnya ya. Tadi a'udhu itu sudah disebutkan tadi, fi'il mudhari yang domirnya adalah ana ya, yang ditandai dengan huruf mudhara'ah hamzah. Kemudian dilihat dari segi huruf penyusunnya ya, ini asalnya adalah adza ya'udzu. Adza ya'udzu ya, kita perhatikan huruf di tengahnya itu alif ya, huruf di tengahnya itu alif. Kalau wazannya ya itu diwazankan dengan fa, ain dan lam ya. Fa huruf pertama, ain huruf kedua, dan lam huruf ketiga ya. Di situ ain fiilnya huruf keduanya itu dengan huruf illat. Huruf illat itu huruf yang berasal dari al-halq ya, yaitu alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya ya. Ini fiilnya disebut fiil mu'tal yang memiliki huruf illat ya. Kenapa dibedakan? Karena nanti ketika perubahan ya, huruf illat ini bisa berubah-ubah, bisa menjadi huruf yang lainnya. Dari alif bisa menjadi waw, bisa menjadi ya ya, atau juga bisa hilang ya. Nah, itu disebut fiil mu'tal. Kalau ain fiilnya ya, ain fiilnya yang berhuruf illat itu disebutnya mu'tal ajwaf ya. Tadi afwan ya, memang alif, waw dan ya itu kalau istilah dalam tajwid al-jauf ya, yang berasal dari rongga kerongkongan ya, berasal dari rongga kerongkongan. Dia tidak memiliki makhrajatul huruf yang tepat ya. Biasanya digunakan untuk memperpanjang bacaan saja, memperpanjang bacaan saja ya, untuk mad ya. Seperti di sini ada ya'udzu audan ya. Perhatikan kalimat yang fi'il mudhari'nya juga ya'udzu, asalnya dari alif berubah menjadi waw ya. Ini dari segi wazannya mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Kemudian dilihat dari segi sifatnya terhadap objek ya. Fi'il ini termasuk fi'il lazim yang tidak mendapatkan objek secara langsung ya, atau tidak bisa memberikan objek secara langsung. Tapi di sini bisa dirangkaikan dengan objek ya ketika ditambahkan huruf tertentu. Ya, di sini menggunakan huruf jar bi. Ya'udzu bi. Ya, berlindung dengan. Tapi bisa maknanya langsung objek, berlindung kepada. Berlindung kepada. Jadi ini satu rangkaian ya, ya'udzu bi. Ya, dia berlindung dengan, dia maknanya adalah dia berlindung kepada. Ya'udzu billahi. Ya, kemudian dalam ilmu sharaf itu ada tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi itu yang dipengaruhi oleh domir pelakunya. Ya, ini tidak akan dijelaskan di kesempatan ini. Silakan ini dihafalkan dan bisa juga dilihat nanti tabelnya ya, dilihat tabelnya. Kalau yang belum hafal ya sebaiknya memang yang mengikuti program Pra Pemula Al Husna
yaitu kita menghafal bukan dengan menghafal, tapi menerapkannya dalam kalimat-kalimat, ya. Makanya untuk pra pemula al-husna ini dibagi menjadi 4 level, ya, 4 level. Level pertama itu mempelajari fi'il madhi, ya, dengan perubahan-perubahan domirnya. Jadi tidak dihafal sekaligus, tapi satu persatu digunakan di dalam kalimat dan diusahakan bisa bercerita. Kemudian level kedua itu dengan fi'il mudhari, ya, sama, ya. Satu persatu fi'il mudhari digunakan di dalam kalimat juga. Kemudian level ketiga pra pemula al-husna itu mengenalkan tentang pembagian-pembagian isim, ya, pembagian-pembagian isim yang paling banyak digunakan. Kemudian level keempat juga dikenalkan sorof-sorof yang paling dasar, ya, termasuk fi'il amr, ya, perubahan dari fi'il amr, ya. Jadi sorof-sorof fi'il yang paling dasar, yaitu tadi mempelajari wazan-wazan fi'il, wazan-wazan fi'il untuk di level 4, ya. Ya, untuk wazan-wazan isim yaitu bisa sambil, ya, sambil berlalu. Jadi fokusnya pada wazan fi'ilnya untuk level 4. Ya, untuk wazan isim, ya, misalnya di sini kita lihat ada namanya tasrif istilahi, yaitu perubahan untuk mendapatkan makna yang sesuai, ya. Misalnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ya, asalnya maknanya telah dikerjakan menjadi maknanya sedang dikerjakan. Ada ya'udhu, ya, maknanya sama, berlindung, tapi yang satu telah berlindung, yang mudhari itu sedang berlindung. Audun, ya, ini berlindung atau perlindungan, ya, masdar. Dan masdarnya ada yang lain juga, yaitu iyadun. Kemudian ada bentuk atau sigat fa'il, ya, maknanya pelaku. Ya, di sini ada menjadi aidun, ya, orang yang berlindung atau yang berlindung. Ada sigat, ada bentuk wazan maf'ul. Ya, untuk kata ini menjadi ma'udun, yang dilindungi. Kemudian ada isim makan atau isim zaman, ya, ini sama bentuknya tapi maknanya bisa bermakna tempat, bisa bermakna waktu, ya. Wazannya maf'alun, ya. Untuk kata ada menjadi ma'adun. Ma'adun artinya tempat berlindung atau waktu berlindung. Ada juga isim alat, ya, wazannya mif'alun, ya, dari kata ada menjadi mi'adun, alat untuk berlindung, ya. Ini juga sebaiknya untuk wazan-wazannya dipraktekkan dengan kata-kata kemudian di dalam kalimat, atau cari yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kalau sekarang ada aplikasi-aplikasi Al-Quran bisa pencarian kata, itu insya Allah bisa memudahkan kita juga, ya. Dan insya Allah di Nahwu Sederhana juga praktek-praktek kaidah-kaidah nahwu dan juga ada kaidah sorofnya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Husna ada 2 program yang sekarang digunakan, ya. Sebetulnya ada 3, tapi program ketiga untuk sementara tidak dilatihkan secara online dulu, yaitu yang pertama pra pemula Al-Husna, yang kedua Nahwu Sederhana, ya, Nahwu Sederhana yang nanti praktek kaidah-kaidah nahwu dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, kemudian ya, alhamdulillah, untuk menguatkan pemahaman kita mengenai makna a'udzu, ya, kita bisa melihat beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama dari surat An-Nas, ya, ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Kemudian di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia ya'udzuuna, meminta perlindungan, ya, mereka meminta perlindungan birijalim minal jinni, kepada beberapa orang laki-laki di antara jin, ya. Tapi apa yang mereka dapat?
fazaduhum rohaqo, ya. Akan tetapi malah jin-jin itu menambah-nambah mereka perbuatan dosa, ya, dan menambah-nambah kesalahan-kesalahan mereka. Jadi perbuatan meminta perlindungan kepada jin, ya, mudah-mudahan kita di sekitar kita sudah tidak lagi ya yang melakukan hal yang seperti ini. Ketika lewat di tempat yang sepi, kita minta izin kepada jin, itu termasuk meminta perlindungan. Ketika kita memulai tinggal di rumah baru, ya, memberikan sesajen, termasuk bentuk meminta perlindungan dan hal-hal yang semacam ini. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, fazaduhum rohaqo. Maka mereka itu semakin, istilahnya, semakin tergelincir ke dalam dosa-dosa dan kesalahan. Ya, kemudian kalimat yang digunakan bentuknya madhi, ini kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-20. Wa inni utstu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Ya, dan sesungguhnya aku telah berlindung kepada Robku dan Rob kalian. Ya, ini Fir'aun juga diingatkan bahwa ini juga Allah Subhanahu wa taala Rob mereka semua. Antarjumun, ya, agar kalian tidak merajamku, ya, agar kalian tidak merajamku. Kemudian kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzan ladzalimun. Ya. Kalimat ma'adzallah ini maknanya adalah aku memohon perlindungan kepada Allah. Ya, jadi ini ungkapan yang bisa kita gunakan juga ya, a'udzubillahi. Dan ketika kita mengungkapkan a'udzubillahi min dzalik, ini bukan untuk menghina ya, tapi kita berlindung diri kita, ya, kita niatkan untuk melindungi diri kita dari perbuatan tersebut ya. Karena di masyarakat kita ya, Afan, yang Anda rasakan, terkadang kalimat ini digunakan untuk menghina kepada hal yang jelek. Jadi niatnya bukan untuk melindungi diri, tapi untuk menghina orang tersebut ya, yang melakukan perbuatan tersebut. Kita katakan di depannya, ya, a'udzubillahi min dzalik, ya, dengan wajah ekspresi yang ya, tidak enak untuk dilihat, ya, seolah-olah memang untuk menghina, dan yang dirasakan oleh orang yang mendengarnya juga akan menjadi berbeda. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Asyaitan, ya, kata asyaitan ini bisa berasal dari isim fa'il mubalaghah ya, yang wazannya adalah fu'lan, dari kata syata yashitu ya. Syata yashitu ya. Syata yashitu maknanya adalah menyimpangkan atau menghancurkan ya, terhadap kolbu Bani Adam. Ya, jadi ini wazan dari isim atau pelaku ya. Jadi sangat atau kalau orang ya, orang yang sangat berusaha untuk menyimpangkan dan menghancurkan ya kolbu anak Adam. Kemudian bisa juga berasal dari wazan fi'alun, dari kata syatuna yang berarti jauh. Ya, berarti jauh. Syatuna berarti jauh, yaitu bersifat dari jauh dari kebaikan, atau sangat jauh atau sangat besar keinginannya untuk berbuat kejelekan. Ya, ini berdasarkan tafsirnya. Jadi memang sifatnya itu sudah jauh dari kebaikan dan keinginannya untuk berbuat kejelekan itu sangat besar. Kemudian asyaitan di situ ada alif lam, ya, ada alif lam yang maknanya adalah isim tersebut sudah ma'rifah atau bermakna khusus ya, dengan ditandai adanya alif lam tersebut, yang berarti kalau di dalam bahasa kita yaitu ada kata sandang ya. Ya, bisa kita maknai setan tersebut atau sang setan ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, ketika disebutkan asyaitan secara khusus itu maknanya adalah iblis ya, secara khusus maknanya adalah iblis
Atau makna lainnya adalah orang-orang yang memang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yang telah uh, mengikuti jalan-jalan iblis, ya disebutnya asyayatin minal jinni wal ins, ya syayatin aduwam minasyayatin, ya para rasul itu ada musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya itu adalah setan-setan yang itu dari golongan jin dan manusia. Setan-setan dari golongan jin dan manusia. Jadi yang namanya setan itu bukan orang yang meninggal kemudian ruhnya jadi setan, bukan. Bukan, di dalam Islam tidak memahami seperti itu. Ya, tidak memahami hantu arwah gentayangan yang itu berasal dari roh yang asalnya manusia yang hidup kemudian menjadi setan. Tidak berkeyakinan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan asyaitan, ya asyaitan itu tadi ya. Jin dan manusia yang memiliki sifat-sifat yang uh, jauh dari kebaikan dan sangat ingin untuk berbuat kejelekan. Itulah setan. Ya, jadi bukan arwah gentayangan, ya. Yang tidak diterima bumi misalnya. Bisa jadi jasadnya tidak diterima bumi, tapi pasti arwahnya itu pasti akan masuk ke dalam barzakh dan tidak akan dilepaskan lagi. Ya, jadi asyaitan di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan wa id qala syaitanu lil insani kfur, ya ketika syaitan itu berkata kepada insan kufurlah, maka yang dimaksud syaitan di situ adalah iblis. Ya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, ya, dan berkatalah syaitan itu ketika urusan-urusan telah diputuskan, yaitu nanti di neraka, ya. Yaitu iblis akan memberitahukan kepada manusia, ya, wa makana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku ini tidak memiliki kekuatan. Ya, ketika di dunia tidak memiliki kekuatan kecuali hanya da'autukum, hanya aku ini hanya menyeru ke kalian, ya fastajabtum li. Ya, maka kalian mengikutiku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian menyalahkan aku, jangan kalian meminta tanggung jawabku, ya kata syaitan. Akan tetapi salahkan diri kalian sendiri. Ya, bahkan iblis menyebutkan bahwa ya iblis itu memang hanya bisa tipu daya saja, hanya bisa tipu daya saja. Ya, kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya, ar-rajim. Ini dari segi i'rabnya sudah kita dapatkan. Ar-rajim ini adalah na'at, ya sifat yang sifatkan kepada syaitan. Ar-rajim ini berasal dari wajan fa'il, ya, dari kata rojama. Ya, kita sering mendengar ya kata rajam yang artinya melempar batu hingga mati. Kata rajam. Rojama, melemparkan, ya melemparkan. Nah, kata yang berasal dari wazan fa'il itu bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna fa'il. Ya, jadi ini adalah wazan fa'il itu mubalaghah dari fa'il. Ya. Yang maknanya lebih, ya. Misalnya kata alimun, yang alimun fa'ilnya, alimun itu fa'ilnya, ya. Jadi yang dua harokatnya beda ya, fa dan ain. Itu maknanya berbeda. Fa'il itu masih ya pelaku. Fa'il itu biasanya yang melakukan, rutin, memberikan perhatian penuh, ya, atau yang lebih. Ya, kalau di dalam asma Allah, alimun itu artinya maha, ya, yang lebih mengetahui. Kemudian maknanya bisa bermakna maf'ul, yang berarti marjum, atau yang dilemparkan, atau yang dikutuk, yaitu dilemparkan, kutukan, dan pengusiran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara khusus
ya diberikan kepada iblis. Ya, iblis sudah masuk surga kemudian menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya asal namanya Azazil ya dirubah menjadi iblis. Yang ini adalah rajanya dari asyaitan, ya rajanya asyaitan. Dan ini adalah satu sosok, ya iblis itu satu sosok, ya. Jadi ketika kita menghadapi jin yang kuat, ya jangan serta-merta dianggap itu adalah iblis. Cuma mungkin mirip ya. Jadi ini sosok ya, sama seperti dalam kalangan manusia ada yang disebut dengan dajjal. Ya, dajjal. Juga ada dajjal-dajjal yang lain, tapi itu hanya menyerupai saja dalam sifat. Dajjal sesungguhnya itu sosok manusia yang nanti akan datang juga ya untuk menyesatkan manusia. Kemudian yang bermakna fa'il yang artinya adalah orang yang merajam, orang yang melempar. Ya, yang dimaksud adalah melempar tipu daya yang menyesatkan, melempar rasa tinggi hati, keguluan yang melampaui batas. Ya, supaya orang itu melampaui batas dan melempar tipu daya untuk menjerumuskan manusia dalam kesalahan-kesalahannya. Ya, ini makna ar-rajim. Ya, alhamdulillah jemaah rahimakumullah wa fillah rahimakumullah, kita cukupkan untuk pembahasan kalimat isti'adzah ini ya. Isti'adzah ini juga ya dalam doa-doa kita banyak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan dari berbagai hal ya. Sebagaimana doa sebelum salam juga, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari fitnah kubur, fitnah masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, kemudian dari fitnah yang ada pada kehidupan, kemudian fitnah yang nanti terjadi setelah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Juga kita meminta perlindungan ya dari perbuatan dosa dan ya perbuatan-perbuatan yang merugikan. Juga ada banyak doa-doa yang kita minta perlindungan darinya. Jadi antaranya ini yang perlu kita hafalkan juga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajli wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan, yang menyusahkan, ya, sifat yang lemah dan malas, sifat bakhil dan penakut, kemudian dari lilitan hutang dan penindasan orang. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan. Kita cukupkan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.